Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu yang beranggotakan Fikna Nahera, Imam Syafi'i Nurwidodo, dan Nur Indah Fatmawakti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai loyalitas pelanggan. Next. Yaitu terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian loyalitas pelanggan. Yang kedua, karakteristik loyalitas pelanggan. Yang ketiga, tahapan loyalitas pelanggan. Yang keempat, faktor-faktor attention loyalitas pelanggan. Yang kelima, jenis-jenis loyalitas pelanggan. Yang keenam, tingkatan pelanggan menuju loyalitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu cara mengukur loyalitas pelanggan. Next. Pengertian loyalitas pelanggan. Loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu, dan ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk. Next. Karakteristik loyalitas pelanggan yang terdiri dari 4, yaitu melakukan pembelian ulang secara teratur. Yang kedua, membeli di luar lini produk atau jasa. Yang ketiga, mereferensi toko kepada orang lain, artinya menarik pelanggan baru untuk perusahaan. Dan yang keempat, yaitu menunjukkan kekebalan daya tarik dari pesaing. Next. Yang selanjutnya yaitu tahapan loyalitas pelanggan. Next. Yang pertama, the courtship, yaitu hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pelanggan, terbatas pada transaksi. Pelanggan masih mempertimbangkan produk dan harga. Apabila penawaran produk dan harga yang dilakukan pesaing lebih baik, maka mereka akan berpindah. Next. The relationship, yaitu hubungan yang erat antara perusahaan dengan pelanggan. Loyalitas yang terbentuk tidak lagi didasarkan pada pertimbangan harga dan produk. Walaupun tidak ada jaminan konsumen akan melihat produk pesaing, serta terjadi hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fikna Nahera. Tahapan yang ketiga yaitu the marriage. Hubungan jangka panjang telah tercipta dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pelanggan akan terlibat secara pribadi dengan perusahaan dan loyalitas tercipta seiring dengan kepuasan terhadap perusahaan dan ketergantungan pelanggan serta pelanggan mulai merekomendasikan produk kepada orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor antecedent loyalitas pelanggan ada 3. Yang pertama, cognitive antecedent, yaitu mencakup accessibility, confidence, centrality, dan kejelasan mengenai sikap terhadap suatu produk akan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan. Yang kedua, affective antecedent, kondisi emosional atau perasaan pelanggan yang merupakan komponen dari sikap akan membentuk kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, yaitu cognitive antecedent. Kondisi ini merupakan kecenderungan yang ada pada pelanggan untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen ada 4. Yang pertama, kualitas, keandalan, kecepatan, daya tahan, kemudahan operasi, dan perbaikan secara atribut-atribut nilai lainnya. Yang kedua, kemasan. Suatu produk atau layanan jasa merupakan cara produsen dalam menampilkan produk yang sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Yang ketiga, faktor harga. Produk yang mempunyai kualitas baik tetapi harganya relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen.
Faktor yang keempat yaitu kenyamanan. Suatu keadaan di mana seseorang merasakan kenyamanan menggunakan suatu produk atau jasa. Selanjutnya, jenis-jenis loyalitas pelanggan ada 4. Yang pertama, tanpa loyalitas atau no loyalty, mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan yang loyal. Mereka hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua, loyalitas yang lemah atau spurious loyalty. Pelanggan yang memiliki loyalitas yang lemah terhadap perusahaan, maka mereka akan membeli karena kebiasaan. Yang ketiga, loyalitas tersembunyi atau latent loyalty. Loyalitas yang tersembunyi, faktor yang menentukan pembelian berulang adalah pengaruh situasi dan bukan sikap. Yang keempat yaitu loyalitas premium atau premium loyalty merupakan jenis loyalitas yang terjadi bila ada tingkat ketertarikan yang tinggi dan tingkat pembelian berulang yang juga tinggi. Selanjutnya, tingkatan pelanggan menuju loyalitas ada 4. Yang pertama, emas atau gold. Biasanya kelompok ini adalah heavy user yang selalu membeli dalam jumlah yang besar dan frekuensi pembeliannya tinggi. Yang kedua, perak atau silver. Mereka cenderung sensitif terhadap harga. Mereka tidak seloyal gold. Yang ketiga, perunggu atau bronze. Didorong oleh potongan harga yang besar sehingga mereka juga dikenal sebagai kelompok pemburu diskon. Yang keempat yaitu besi atau iron, tipe pelanggan dan cenderung bermasalah, membuat perusahaan berpikir lebih baik menyingkirkan mereka dari daftar pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Next. Selanjutnya adalah cara mengukur loyalitas pelanggan. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan urutan pilihan atau choice request. Yang kedua proporsi pembelian, proportion of purchase. Yang ketiga preferensi atau preference. Yang keempat komitmen. Next. Yang pertama, urutan pilihan atau choice sequence. Itu merupakan metode urutan pilihan atau disebut juga pola pembelian ulang. Ini banyak dipakai dalam penelitian dengan menggunakan panel-panel adegan harian pelanggan lainnya. Dan lebih terkini lagi data scanner supermarket. Nah, yang kedua, proporsi pembelian, proportion of purchase, itu berbeda dengan runtutan pilihan. Cara ini menguji proporsi pembelian total dalam sebuah kelompok produk tertentu. Data yang dianalisis berasal dari panel pelanggan. Yang ketiga adalah preferensi atau preference. Cara ini mengukur loyalitas dengan menggunakan komitmen psikologis atau pernyataan preferensi. Yang keempat, komitmen. Komitmen ini terjadi dari keterkaitan pembelian yang merupakan akibat dari keterlibatan ego dengan kategori merek. Next. Berikut adalah studi kasus. Nah, di sini kita membahas mengenai analisis kepuasan dan loyalitas pelanggan pada produk kartu simpati. Studi kasusnya pada mahasiswa Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Telekomunikasi adalah salah satu industri terbesar di Indonesia saat ini. Produk-produk dari perusahaan telekomunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa melakukan komunikasi dengan orang lain, di mana saja dan kapan saja. Dalam perjalanannya, telekomunikasi telah identik dengan perkembangan industri telekomunikasi seluler di Indonesia, di mana saat ini Telkomsel telah dipercaya melayani pelanggan sejumlah 76,1 juta pelanggan pada kuartal 1 tahun 2009.
atau sekitar 44,87% pengguna ponsel di Indonesia. Telkomsel menyediakan 3 jenis produk: pasca bayar, kartu halo, prabayar, simpati, dan kartu as. Sebagai upaya menyediakan pilihan solusi sarana komunikasi berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan segmentasi pelanggan yang berbeda-beda. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pelanggan yang menggunakan kartu simpati Telkomsel, menganalisis kepuasan pelanggan kartu simpati Telkomsel, menganalisis loyalitas pelanggan kartu simpati Telkomsel, dan mengetahui hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini, setengah dari jumlah responden atau 50% responden telah menggunakan simpati lebih dari 3 tahun, sehingga responden ini sudah tergolong responden yang sudah cukup loyal dan mengerti kelebihan dan kekurangan dari simpati. Dari hasil perhitungan, analisis CSI Index, kepuasan pelanggan simpati bernilai 72,23% atau berada pada kategori puas. Terdapat 5 atribut yang ada dalam kuadran A dan dianggap paling berpengaruh bagi pelanggan, yaitu biaya komunikasi telepon dan SMS murah. Kemudian pendaftaran aktivitas internet, biaya koneksi internet murah, harga beli pulsa, dan pelayanan call center. Pelanggan yang loyal terhadap simpati umumnya adalah pelanggan yang puas terhadap kualitas simpati. Salah satunya dari hasil tingkat kesetujuan responden atas atribut seringnya berganti kartu. Mayoritas responden menjawab tidak setuju. Jawaban ini sesuai dengan tingkat kepuasan responden di kuadran B yang dianggap sangat penting oleh pelanggan, dan kualitas produk simpati Telkomsel juga sangat baik. Kesimpulan dari materi pembahasan kali ini adalah loyalitas konsumen merupakan kesetiaan konsumen yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu. Dan ada sikap yang baik untuk merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli produk. Indikasi loyalitas yang sesungguhnya itu diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap dan dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.